Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mencoba menjelaskan materi tentang dasar pemikiran sistem keuangan syariah. Maka dari itu, ayo simak penjelasan dari kami. Ada 3 karakteristik mendasar konsep ekonomi Islam. Yang pertama, dimensi dunia dan akhirat. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya merupakan salah satu faktor penting dalam konsep ekonomi Islam. Yang dimaksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa setiap pelaku ekonomi haruslah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, karena dalam ekonomi Islam tidak terlepas dari ketentuan yang telah diterapkan oleh agama Islam, yang dampaknya tidak hanya di dunia saja, melainkan juga di akhirat. Yang kedua, ruang lingkup individu dan kolegial. Islam memberikan aturan bagi individu dalam mengelola harta, dan juga memberikan aturan bagi sekelompok manusia dalam mendistribusikan pembagian harta untuk kaum du'afa. Maksudnya adalah setiap orang yang mencari nafkah diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Akan tetapi, harta yang didapatkan harus didistribusikan kepada sekelompok orang dalam bentuk zakat. Yang ketiga, adanya tolak ukur material dan moral. Tolak ukur dalam ekonomi Islam tidak hanya dinilai dari pencapaian materialnya saja, akan tetapi di dalamnya terdapat akhlak yang merefleksikan tingkat moral perekonomian. Dengan moral yang dipunya, maka seseorang dapat mengelola hartanya, baik dalam mencarinya, membelanjakannya, maupun mendistribusikannya. Saya akan menerangkan ekonomi dalam Islam, yaitu konsep konvensional. Konsep konvensional adalah konsep yang dibangun oleh beberapa asumsi, diantaranya satu, yaitu tujuan ekonomi adalah pemenuhan kebutuhan yang tidak terbatas. Dua, sumber daya ekonomi yang terbatas. Asumsi utama ini kemudian menurut asumsi turunan sebagai implikasi, yaitu satu, bahwa fungsi pemenuhan keinginan tak terbatas ini ada dalam ruang lingkup individual. Artinya ekonomi terdefinisikan secara terbatas untuk memenuhi keinginan setiap individu saja. Dua, bahwa yang menjadi ukuran kepuasan atau terpenuhnya yang keinginan manusia adalah sumber daya yang bersifat materi ekonomi yang terbatas. Asumsi kecukupan sumber daya yang menjadi landasan adalah konsep ekonomi Islam, tidak terlepas dari paradigma manusia sebagai pelaku ekonomi. Berdasarkan nilai, akidah dan akal Islam berlaku, manusia setidaknya harus bersandar pada dua asumsi, yaitu satu, pemenuhan dan sumber daya ekonomi harus fokus pada kebutuhan, bukan keinginan. Dua, manusia sepatutnya patuh pada anjuran moral bahwa manusia terbaik di hadapan Tuhan adalah yang paling bertakwa dan bermanfaat bagi manusia lain. Memastikan arah sumber daya ekonomi sebagai pemersaan utama ekonomi Islam, terdapat 3 prinsip, yaitu dasar sebagai landasan akhlak, akidah, dan syariah. Landasan 1. Akidah. Akidah mensyaratkan manusia harus mengakui adanya Allah berkuasa atas segalanya, sesuatu tidak terkecuali aktivitas ekonomi. Akhlak. Yang kedua, akhlak memberikan panduan bagi manusia mulai adab etika yang baik dalam berekonomi, khususnya sikap ketika dalam keadaan miskin ataupun kaya. Yang ketiga, syariah. Syariah yaitu merupakan aturan standar sifat wajib dipatuhi oleh manusia seperti ketentuan Allah, berupa kewajiban oleh manusia membayar zakat, tidak boleh mengambil riba, dan maisir. Di sini saya akan menjelaskan keuangan dalam Islam. Sebagaimana yang telah kita ketahui, dalam sistem keuangan Islam terdapat pelarangan mengenai riba dan maisir. Hal tersebut akan menjadi pembeda antara sistem keuangan Islam dan sistem keuangan konvensional.
Praktik bunga yang bersifat pengembangan yang telah ditetapkan di awal pada sistem konvensional yang membuat sejumlah uang memiliki harga kemudian menjadi komoditas yang diperdagangkan. Konsekuensinya terbentuklah pasar tersendiri untuk uang dalam perekonomian, yaitu pasar keuangan. Di konvensional sendiri, pasar keuangan dapat berupa pasar uang, pasar modal, obligasi, dan derivatif. Hal tersebut yang akan membuat ekonomi berdasarkan jenis pasarnya dibagi menjadi dua, yaitu sektor real dan sektor keuangan. Dan ada dua jenis kebijakan, yang pertama kebijakan fiskal dan yang kedua kebijakan moneter. Di kebijakan fiskal ditunjukkan untuk mempengaruhi sektor real, seperti barang dan jasa. Di kebijakan moneter ditunjukkan untuk sektor keuangan. Walaupun tetap diyakini bahwa perekonomian akan berlangsung efisien sepanjang terjadinya keseimbangan antara pasar keuangan dengan pasar real, artinya perekonomian akan efisien apabila terjadi proses intermediasi yang sempurna di sektor keuangan ke sektor barang dan jasa. Demikian dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.